Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Nurama, jurusan S1 Bahasa dan Sastra Inggris. Ingin meresum tugas pertemuan 1-5 dalam mata kuliah Agama Islam. Pada pertemuan 1 dijelaskan mengenai kebutuhan manusia terhadap agama. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai agama dan juga penjelasannya. Dan dalam materi juga terdapat pertanyaan, masih perlukah agama? Jawabannya adalah tentu saja. Terutama bagi orang yang percaya Tuhan itu ada, kecuali ateis, mereka tidak membutuhkannya karena bagi mereka harus ada teorinya seperti sains. Intinya adalah, manusia membutuhkan agama agar mereka tidak sesat dalam menjalani tujuan hidupnya. Dan di antara agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Dan agama yang selebihnya adalah hanya karangan fiktif belaka manusia. Oke, selanjutnya pada pertemuan 2 dijelaskan mengenai artikel apakah semua agama sama? Jawabannya adalah setiap agama itu berbeda. Namun dalam hal melakukan sikap formal terhadap sesama manusia mungkin sama. Karena manusia juga memiliki peraturan yang dalam satu atap, yaitu peraturan pemerintah. Dan juga agama berbeda dalam hal kebenaran mengenai agama yang dianutnya, karena jika mereka mendapati kebenaran yang nyata adanya, mereka harus mendalami Islam terlebih dahulu agar mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pada pertemuan ketiga, membuat makalah tentang makna, tujuan, dan metodologi memahami Islam, manusia, agama, dan Islam, keimanan, dan ketakwaan. Yang pertama, makna Islam. Terdapat 3 kata, aslama berserah diri, salam damai, salamah keselamatan. Yang kedua, tujuan memahami Islam, menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Yang ketiga, metodologi memahami Islam. Yang pertama yaitu Islam harus dipelajari dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, Islam harus dipelajari secara integral atau keseluruhan. Yang ketiga, Islam harus dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh ulama besar, kaum zu'ama, dan sarjana Islam. Selanjutnya mengenai manusia, agama, dan Islam. Manusia adalah makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Agama adalah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat mereka kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Selanjutnya mengenai Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tegasnya adalah risalah Islam ialah mendatangkan rahmat buat seluruh alam. Lawan daripada rahmat adalah bencana atau malapetaka, maka jika dirumuskan ke dalam bentuk kalimat yang menggunakan kata peniadaan, lalu kita mendapatkan pengertian baru lebih tegas bahwa Islam itu bukan bencana alam. Dengan demikian, kehadiran Islam di alam ini bukan untuk bencana dan malapetaka, tetapi untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia lahir dan batin, baik perseorangan maupun bersama-sama. Dan selanjutnya tentang keimanan dan ketakwaan dalam menjalani perintah Allah yang dijelaskan dalam tauhid rububiyah atau teoritis dan tauhid uluhiyah atau praktis. Selanjutnya mengenai pertemuan yang keempat, yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat Nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah hadis.
Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah adalah segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Dan selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad yaitu berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pelaku yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, dibahas mengenai ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam, terdapat pengertian ijtihad yaitu sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad adalah menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya dalil hukum ijtihad yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Fungsi dan manfaat ijtihad yaitu ketika umat Islam menghadapi masalah baru maka akan diketahui hukumnya. Menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Yang ketiga, menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal haram. Menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Syarat-syarat ijtihad atau mujtahid adalah mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hukum itu meskipun tidak hafal di luar kepala, mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat yang berhubungan dengan seperti nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, badi'i. Agar dengan ini menafsirkan ayat Al-Quran atau sunnah dengan cara berpikir yang benar. Selanjutnya adalah mesti mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang seluas-luasnya karena ilmu sebagai dasar berijtihad, dan mengetahui soal-soal ijma hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma. Mesti mengetahui nasik mansuk dari Al-Quran dan Sunnah, mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadis yang sahih, hasan, yang doif, mana yang makbul dan mardud. Selanjutnya yaitu mengetahui rahasia tasyri'i atau asrarusy syariah, yaitu kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan syara dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf. Selanjutnya jenis-jenis ijtihad ada ijma. Ijma yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Qiyas yaitu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaat, sebab bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Yang ketiga ada maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang keempat ada zudud zoriyah, yaitu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima ada istishab, yaitu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keenam ada urf, yaitu penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang ketujuh yaitu ihtisan. Ihtisan yaitu tindakan meninggalkan suatu kaum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Baiklah, itulah resum saya dari pertemuan 1 dan pertemuan 5. Kalau ada salah dalam kata yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.